Baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran di sini. Setiap orang, ingatlah untuk mencoba memahami isi pelajaran ini ketika kamu kembali. Jika ada sesuatu yang kamu tidak yakin, kamu bisa datang ke aku untuk mengklarifikasi. Zhang Zuan menunjuk. Ya, baik guru. Kelima siswa menjawab dengan paduan suara sebelum meninggalkan ruang kelas. Mereka tidak menghabiskan waktu yang lama untuk terbenam dalam pelajaran dan bahkan ada beberapa kali di mana seseorang menerobos masuk untuk membuat masalah. Tetapi mereka masih mendapat banyak manfaat darinya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa jika mereka bertahan untuk mencoba memahami apa yang diajarkan, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Mereka berlima meninggalkan ruangan dengan penuh semangat. Saat Wang Ying berjalan keluar, kakak laki-lakinya Wang Tao meraihnya. Pergi, ayo kembali ke klan kita. Kembali ke klan kita? Kakak, mengapa kita harus kembali? Wang Ying terkejut. Hah, kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata kakakmu dan memilih untuk mengakui guru terburuk di akademi sebagai gurumu. Aku sudah melaporkan masalah ini kepada ayah dan dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan kamu secara pribadi, kata Wang Tao. Pertama kali dia memasuki ruang kelas, dia diusir. Kedua kalinya, dia kembali tanpa menyelesaikan apapun. Menilai dari ekspresi pada adik perempuannya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkannya untuk berubah pikiran. Jadi, dia mengirim Liu Tua kembali untuk memberitahu kalian tentang masalah ini. Dia berniat membuat ayah mereka membujuknya. Kepribadian adik perempuannya mungkin murni dan polos, tetapi dia masih mendengarkan dengan patuh kata-kata ayah mereka. Ayah, ketakutan bisa terlihat di wajah Wang Ying. Ayah mereka adalah kepala klan saat ini dari klan Wang, Wang Hong. Ia adalah orang yang sangat keras, yang jarang tersenyum. Bahkan anak-anaknya gemetar di hadapannya. Zhang Zuan Laoshe sebenarnya tidak seperti yang kalian semua inginkan. Ceramahnya sangat bagus. Wang Ying mencoba membalas. Ucapkan kata-kata itu kepada ayah dan lihat apakah dia mempercayainya. Wang Tao melambaikan tangannya dan tanpa sepatah kata apapun, dia menarik adik perempuannya keluar dari akademi. Akademi Hongtian dan klan Wang keduanya berada di kota Tianxuan dan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Dalam waktu singkat, kedua saudara kandung mencapai tujuan mereka dan Wang Tao menarik Wang Ying ke ruang kerja ayah mereka. Suara dingin dan keras kepala klan Wang Hong terdengar. Wang Ying gemetar ketakutan setelah mendengar suara itu. Mengepalkan rahangnya, dia mengikuti dengan ketat di belakang kakak laki-lakinya ke dalam ruangan. Dalam penelitian itu, kepala klan Wang Hong duduk di tengah ruangan. Beberapa yang duduk di belakangnya adalah tetua berpengaruh dalam klan. Ada juga satu pemuda yang duduk di samping. Wang Ying mengakui remaja itu sebagai cucu tetua kedua Wang Yan. Dia pergi ke Akademi Hongtian bersama Wang Yan. Pada akhirnya, yang terakhir berhasil mengakui Lu Sun Laoshe yang terkenal sebagai gurunya. Sedangkan dia mengakui guru paling terkenal di akademi, terkenal paling buruk, Zhang Zuan. Ayah, suasana tegang di ruang kerja membuat Wang Ying tidak berani bernafas. Berlutut. Wajah kepala klan Wang Hong menjadi gelap. Guru memainkan peran terbaik pada jalur kultivasi seseorang. Sebelum memasuki akademi, ia telah mengingatkannya berkali-kali untuk mengakui Lu Sun sebagai gurunya. Namun gadis ini, mengapa kamu tidak bisa mengakui orang lain? Mengapa kamu harus memilih yang terburuk di seluruh akademi? Ketika dia mendengar berita itu, dia hampir mati karena amarah belaka. Putong, Wang Ying menggigil saat dia berlutut. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Wang Hong bertanya dengan dingin. Aku mengakui bahwa seorang guru harus didasarkan pada kehendak bebas individu. Jadi aku tidak ingin mengatakan terlalu banyak tentang hal itu. Tetapi, apakah kamu tidak mengetahui standar dari Laoshe Zhang Zuan? Orang yang mencetak nilai terburuk untuk ujian kualifikasi guru dan bahkan meninggalkan seorang siswa yang mengamuk. Kultivasinya maksudnya guys ya. Apakah seseorang seperti itu memiliki kualifikasi untuk menjadi gurumu? Kepala klan Wang Hong berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Jika kamu tidak mengetahui situasi dan ditipu olehnya, aku masih akan menutup mata untuk itu. Tetapi mengapa kamu tidak mendengarkan kata-kata saudaramu? Aku mendengar bahwa kakak laki-laki kamu meminta kamu untuk menarik pelajarannya, tetapi kamu membantahnya. Apa yang sedang kamu coba lakukan?
Suara kepala klan Wang Hong menjadi semakin keras, sampai-sampai studi itu bergetar dengan suara berderit. Aku mendengar teguran dari ayahnya. Wajah Wang Ying memerah sebelum dia menggertakkan gigi gioknya dan berkata, "Ayah, Zhang Zuan Lause tidak seburuk yang dikabarkan olehnya. Dia adalah guru yang berbakat. Hanya saja dia tidak menonjolkan diri. Aku ingin berada di bawah pengawasannya. Aku tidak akan menarik diri dari pelajarannya." Dia mendapat banyak manfaat dari hanya satu pelajaran. Wang Ying tahu bahwa berada di bawah pengawasan Zhang Zuan adalah kesempatan baginya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Guru yang berbakat? Hahaha. Seseorang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Wang Ying, kamu harus mendengarkan saran kepala klan. Jangan tertipu oleh Zhang Zuan itu. Kamu harus belajar dari Wang Yan. Dia mungkin hanya melanjutkan satu pelajaran, tetapi kekuatannya sudah meningkat sebesar 40%. Bimbingan dari Lusun Laoshe jelas merupakan yang terbaik di seluruh akademi. Mendengar kata-kata wanita muda itu, para tetua lainnya tertawa ketika mereka menggelengkan kepala. Tidak ada seorang pun di kota Tianxuan yang tidak mengetahui reputasi Zhang Zuan. Namun kamu mengatakan bahwa ia adalah seorang guru yang berbakat. Lelucon macam apa ini? Kamu mendengar kata-kata putrinya, kepala Wang Hong marah. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Kamu harus menarik diri dari pelajaran hari ini. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk masuk ke rumah ini lagi. Aku tidak setuju dengan keputusanmu. Wang Ying mungkin tampak lemah, tetapi dia memiliki temperamen yang keras kepala. Dia berdiri dan berkata dengan marah, "Kalian semua tidak pernah mendengarkan pelajaran Zhang Zuan Laoshe. Jadi apa hak kalian semua untuk mengatakan bahwa pelajarannya adalah sampah? Hak apa yang kamu memiliki untuk memaksa aku menarik diri dari pelajarannya?" Kami mungkin tidak mendengarkan pelajarannya. Tetapi, apakah kamu pikir mungkin saja reputasinya dan hasil pemeriksaan kualifikasi guru dipalsukan? Seseorang tetua menjawab. Wang Ying Xiaoji, berhentilah keras kepala. Ada begitu banyak siswa yang dapat bersaksi apakah pelajarannya baik atau tidak. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang pintar dari kelompok itu? Seorang tetua lainnya menyatakan. Aku tidak tahu apakah hasil pemeriksaan kualifikasi guru dipalsukan atau tidak. Tetapi aku tahu bahwa dia telah mengobati kaki aku dan memberi aku petunjuk untuk kultivasi aku. Aku dapat dengan mudah mengeksekusi kekuatan yang 1 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Wang Ying menyatakan. Merawat kaki kamu? Lelucon macam apa ini? Bahkan Tuan Yuan Yu tidak dapat melakukan apapun tentang kakimu. Namun kamu mengklaim bahwa seseorang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru dapat mengobatinya. Wang Ying Xiaoji, bahkan jika kamu ingin berbaring sebagai penggantinya, kamu harus mengatakan sesuatu yang lebih dipercaya. Semua orang di klan menyadari bahwa cedera kaki Wang Ying. Mendengar kata-katanya, beberapa tetua mengejek dengan dingin. Jika kalian semua tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya untuk kalian semua. Melihat ekspresi tidak percaya pada wajah para tetua, Wang Ying tidak terus berdebat dan sebaliknya. Berjalan ke pilar batu pengukur kekuatan dan mengirimkan tendangan ke arah itu. Peng! Pilar batu bergetar dan serangkaian angka muncul. 205. Apa? Melihat pemandangan ini, mata kepala klan Wang Hong menyipit secara tidak sadar. Beberapa tetua yang menegur Wang Ying beberapa saat yang lalu juga terkejut ketika bibir mereka bergetar karena syok. Beberapa tetua di sini secara khusus melihat ke dalam cedera kaki Wang Ying dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mengobatinya. Mereka menyimpulkan bahwa mustahil untuk mengerahkan kekuatan pada mereka, dan fakta bahwa dia dapat berjalan dengan normal sudah merupakan berkah. Namun untuk menggunakan 205 kg di belakang kaki seperti itu, Bagaimana ini mungkin? Setelah menendang pilar, Wang Ying tidak berhenti. Dia berbalik dan menyerang pilar dengan tinju. Bang! Angka ditampilkan di pilar batu. 120. Kekuatan 120 kg di belakang tinjunya. Kamu masih jusi panggung utama. Aku pikir kamu hanya bisa mencapai 53 kg ketika kamu pergi kemarin. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai 120 kg? Kepala klan Wang Hong tiba-tiba berdiri saat suaranya bergetar karena gelisah. Fighter 1 dan Jusi.
Pembudidaya akan belajar pernapasan bawaan dan merasakan roh di udara. Juga mereka akan mendapatkan kemampuan untuk melihat ke dalam tubuh mereka dan mengendalikan energi aliran energi roh di tubuh mereka dengan pikiran mereka. Mereka akan memiliki kekuatan 50 kg di tahap utama mereka, 70 kg di tahap menengah, 90 kg di tahap lanjutan, dan 110 kg di puncak. Ini adalah massa yang bisa dibawa oleh seseorang kultivator dengan kekuatan mereka saat ini. Adalah normal untuk kekuatan di belakang kepala tangan mereka menjadi sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari kekuatan yang dikaitkan dengan tingkat budidaya mereka. Biasanya, sudah luar biasa untuk mencapai peningkatan 20 hingga 30% di sekitar level itu. Bahkan untuk guru terkenal seperti Lusun, dia hanya bisa mendorong peningkatan 40%. Meskipun tidak menerobos dalam kultivasinya, masih di tahap primer Rana Jushi, ia mampu memukul dengan kekuatan 120 kg. Bahkan lebih kuat dari seseorang di puncak Rana Jushi. Ini berarti bahwa peningkatan kekuatannya lebih besar dari 1 kali lipat. Itu terlalu hebat. Aku hanya membaik sejauh itu karena bimbingan Sang Zuan Laoshe. Setelah memukul pilar, Wang Ying berhenti dan menyatakan dengan tenang. Dengan hanya sedikit penunjuk, dia mampu mendorong peningkatan besar. Selanjutnya, merawat kaki kamus juga. Pemimpin klan Wang Hong dalam kondisi tidak percaya. Dalam beberapa langkah singkat, dia berjalan ke depan ke putrinya. Dengan satu tatapan, ia segera memahami bahwa kaki putrinya benar-benar sembuh. Sebagai guru terburuk di seluruh akademi, tidak hanya dia mampu mengobati cedera yang tidak dapat disembuhkan oleh Master Yuan Yu. Dia bahkan mendorong peningkatan besar-besaran melalui bimbingan singkat. Apakah ini nyata? Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang isi pelajaran yang ia lalui hari ini? Apa yang dia bicarakan? Setelah periode singkat syok, kepala klan Wang Hong tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Baik, hari ini Zhang Zhan Laoshe berbicara tentang teknik kultivasi. Namun karena apa yang dia bicarakan terlalu mendalam, aku hanya bisa mengingat kurang dari 1/10-nya dari itu. Ini yang dia katakan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyebutkan semua yang dia ingat dalam benaknya. Kumpulkan napas seseorang dan berikan nutrisi, untuk berpikir bahwa akan ada teori yang begitu mendalam di balik alam Jushi yang sederhana. Ini terlalu luar biasa. Kalau saja aku telah menjalani pelajaran seperti itu pada saat itu, aku tidak akan terjebak dalam dunia seperti itu, tidak dapat maju ke depan. Ini benar-benar teori yang berasal dari seorang master sejati. Aku tercerahkan. Hanya dengan mengulangi beberapa kalimat, kepala klan dan para tetua di ruangan itu tampaknya telah linglung. Seolah-olah mereka mabuk kata-kata itu, diambang kegilaan. Untuk bisa menjadi kepala klan dan tetua dari klan bergengsi, mereka semua memiliki kultivasi yang tinggi. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Rana Fighter Namdan Pixue. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka memiliki tingkat pencerahan yang lebih tinggi terhadap kultivasi, dan mereka memahami lebih banyak tentang hal itu. Meskipun Wang Ying hanya melafalkan kata-kata itu tanpa memahami teori yang mendasari di belakangnya, bagi mereka, kata-kata itu tidak berbeda dengan suara dewa. Ini memecahkan banyak misteri yang tidak dapat mereka pecahkan sebelumnya dalam sekejap, dan mereka merasa segar. Dia benar-benar seorang master, tidak? Bahkan seorang master pun tidak dapat menjelaskan teori-teori yang mendalam dan mistis seperti itu. Mata kepala klan Wang Hong memancarkan cahaya terang dan napasnya bergerak cepat. Ayah, ayah. Melihat ayahnya diambang kegilaan, Wang Ying mencoba untuk menariknya kembali. Ah, Ying kamu tidak boleh menarik diri dari pelajaran Zhang Laoshe ini dengan segala alasan. Kamu harus belajar darinya dengan rajin. Setelah kepala klan Wang Hong kesadarannya ditarik kembali dari alam mistik, ia melihat Wang Ying dengan ekspresi serius dan berkata, "Tapi ayah, kamu baru saja mengatakan bahwa..." Dia tidak berharap bahwa ayahnya yang cenderung konservatif akan berubah pikiran begitu cepat, sampai-sampai ia tidak dapat beradaptasi dengan itu di tempat. Ayah tidak tahu bahwa Zhang Laoshe akan luar biasa. Oh benar. Pada titik ini, wajah kepala klan Wang Hong memiliki jejak kegembiraan dan antisipasi di wajah saat dia bertanya. Ying dapatkah kamu bertanya pada Zhang Laoshe kamu? Apakah dia masih menerima siswa? Biarkan Wang Yan dan Tao belajar darinya juga. Sebenarnya, mengapa aku tidak menjadi muridnya juga?
Aduh, dia mau kepala klan sebelumnya yang mati-matian suruh narik pelajaran dari Sang Lausa pengen jadi muridnya juga. Aduh kak, kocak ya guys, aduh bener kocak. Oke lanjut ya guys. Kepala klan, sebagai pemimpin klan Wang, bagaimana kamu bisa menjadi murid guru tingkat rendah di akademi? Jika tersiar kabar, bagaimana klan Wang kita akan dapat terus menegakkan martabat kita di kota Tianshan? Sebelum kepala klan Wang Hong bisa menyelesaikan kata-katanya, ia diinterupsi oleh kata-kata sesepuh lainnya. Setelah menegur kepala klan, tetua itu berbalik dengan seikat senyum dan berkata, "Lihat, aku hanya seorang tetua normal, dan aku tidak mewakili gambar klan Wang. Jika itu masih tidak dapat diterima, aku bahkan dapat mengundurkan diri dari posisi aku sebagai tetua. Jadi, bisakah kalian semua membantu aku bertanya kepadanya apakah aku dapat mengakui dia sebagai guru aku?" Wang Tao, Wang Ying, dan Wang Yan melongo. Ying tahu ini adalah cara yang cukup dekat untuk mengatasi putra dan putri seseorang. Kadang-kadang bahkan menutup keponakan. Itu cara panggilannya ya, Ying dan Tao ya Pak. Ada belakangan Kocak ya guys ya. Kepala kliennya mau jadi muridnya juga. Terus kata tetuanya jangan lu kan kepala klien mewakili wajah klien. Tetuanya aja katanya yang mau jadi muridnya. Aduh, tetuanya pengen banget ya. Katanya kalau emang yang nggak bisa ditarik juga dia ngundurkan diri sebagai tetuanya agar bisa dapat pelajaran dari Zhangzhou ya guys. Waduh, kocak loh asli loh. Aduh. Oke guys, kita lanjut ya. Zhang Zhuan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di klan Wang. Setelah pelajaran berakhir, dia berjalan menuju pavilion kompendium. Kultivasi aku mungkin telah berkembang secara signifikan, tetapi aku masih belum memiliki pemahaman mendalam tentang teknik pertempuran dan semacamnya. Aku harus segera melihat mereka. Selain itu, aku juga harus melihat teknik kultivasi 1 dan 2 dan. Kalau tidak, jika aku mengikuti pelajaran tanpa tahu apa-apa, aku pasti akan menyerahkan diriku. Zhang Zuan mengalami banyak terobosan dalam kultivasinya kemarin malam, menyebabkan kekuatannya melonjak secara signifikan. Namun, pengetahuannya tentang teknik pertempuran dan semacamnya sangat kurang. Selain itu, ia tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik budidaya 1 dan 2 dan. Misalnya, ketika dia menawarkan petunjuk kepada Zhao sebelumnya hari ini, dia tidak tahu teknik kultivasi apa yang seharusnya dia berikan kepadanya untuk menyelesaikan masalah tubuh yin murninya. Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan sedikit riset dan mempersiapkan pelajaran berikutnya. Kalau tidak, jika dia tidak dapat menjawab pertanyaan murid-muridnya, dia akan mengungkapkan ketidaktahuannya. Tetua Mo tiba di pavilion kompendium lagi. Tetua Mo masih menjaga pintu masuknya. "Kamu di sini lagi untuk apa?" Kemarin orang ini dalam mengejar kesombongannya, datang ke sini untuk membuat kekacauan, sehingga Tetua Mo memiliki kesan buruk padanya. Melihat bagaimana dia di sini hari ini lagi, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. "Aku ingin melihat manual tentang teknik pertempuran." Zhang Zuan membungkuk. Teknik pertempuran? Level kultivasi seseorang adalah inti dari kekuatan seseorang. Alih-alih berlatih dengan benar dengan teknik kultivasi kamu hanya perlu belajar dari contoh negatif orang lain, mengejar kesombongan, menikmati kesenangan ilusi, dan mengendur. Hari ini, kamu tidak perlu berpikir untuk memasuki pavilion kompendium. Tetuamu melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Menurut pendapatnya, tujuan Zhang Zuan di sini bukan untuk membaca buku-buku. Sebaliknya, dia di sini untuk membolak-balik mereka untuk mengingat beberapa poin penting di dalamnya untuk memasang gambar yang berpengetahuan. Tabu terbesar dalam bimbingan siswa adalah memberikan pengetahuan yang tidak lengkap. Ketika seember pengetahuan kamu yang hanya setengah penuh, mudah bagi kultivasi siswa untuk mengamuk karena kesesatan. Kemarin, Zhang Zuan ada di sini 2 kali dan 2 kali. Dia hanya membulak-balik manual. Mengingat kecepatannya, dia mungkin bahkan tidak ingat nama-nama buku itu. Tidak perlu dikatakan mengingatnya, apalagi yang bisa dilambangkan tindakannya selain dari pencarian kesombongannya. Pavilion kompendium adalah lokasi para guru untuk meneliti dan belajar. Bagaimana orang seperti itu diizinkan masuk? Aku mengejar kesombongan dan menikmati kesenangan ilusi. Zhang Zuan berkedip dan kebingungan bisa dilihat di matanya. Kenapa dia mengatakan kata-kata seperti itu? Dia tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. "Tetua Mo, aku benar-benar di sini untuk belajar dan tidak membuat masalah."
Sama seperti dia berada di tengah-tengah mengklarifikasi situasi, langkah kaki dapat didengar dari punggungnya dan suara yang elegan terdengar. Tetuamu, aku akan masuk untuk mengambil beberapa buku. Berbalik untuk melihatnya, itu adalah guru Dewi yang ditemuinya di kemarin, Sen Biru. Pada saat ini, Sen Biru mengenakan pakaian ungu muda. Tubuhnya yang ramping disertai dengan sosoknya yang luar biasa dan wajahnya yang tanpa cacat menghasilkan aura yang indah dan halus yang memancarkan sekelilingnya. Oh, itu adalah Shen Lause. Masuklah. Melihat bahwa itu adalah dia, tetuamu bahkan tidak mencoba untuk menghentikannya sama sekali. Tidak hanya Shen Biru yang cantik, dia juga jenius yang memiliki reputasi baik di antara para guru. Meskipun baru berusia 20 tahun, dia telah mencapai Fighter 5 dan Pinnacle, hanya beberapa langkah dari dunia Pixie. Terima kasih tetuamu. Dia menganggukkan kepalanya dengan elegan. Berbalik dia memperhatikan Zhang Zuan yang hanya berdiri di samping dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Di masa lalu, meskipun Zhang Zuan tidak pernah mengaku padanya, dia akan memerah saat melihat dia dan tidak akan dapat berbicara di depannya, malu-malu seperti seorang wanita. Bahkan orang-orang yang paling padat sekalipun dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Awalnya dia berpikir bahwa ini akan menjadi kasus kali ini juga. Namun dia hanya meliriknya sebelum berbalik. Pemujaan yang dia pegang untuk di mas Pemujaan yang dia pegang untuknya di masa lalu benar-benar tidak ada di mata jernihnya yang menyerupai mata air murni. Seolah-olah dia benar-benar kebal terhadap kecantikannya. Poin terpenting dari semuanya adalah bahwa Zhang Zuan tidak kuat dan dia mendapat nilai buruk untuk ujian kualifikasi guru. Akibatnya, ia akan selalu merasa rendah diri ketika melihat guru-guru lain, menyebabkan dia melihat disposisi yang tidak percaya diri karena kurangnya harga diri. Namun, pada saat ini, hanya dengan berdiri di sana, ia terlihat bermartabat dengan aura orang yang luar biasa. Hanya dengan melihat wataknya sendiri, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari bagaimana dia di masa lalu. Mengingat situasi ketika mereka bertemu kemarin, dia bahkan berani menolak Sang Bin terus. Shen Biru tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Kapan pemuda canggung yang memiliki kompleksivitas inferioritas berubah begitu banyak? Tetuamu, aku juga di sini untuk melihat-lihat buku. Mengapa dia diizinkan masuk, sementara aku ditolak masuk? Zhang Zuan tidak menyadari pikiran pihak lain dan hanya memberi isyarat tanpa daya. Meskipun keduanya adalah guru, ia didiskriminasi bahkan dalam hak istimewa untuk menelusuri buku. Sungguh sial. Shen Lause memasuki pavilion untuk belajar. Adapun apa yang kamu inginkan, kamu harus lebih dari menyadarinya. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menunjukkan untuk kamu? Tetuamu berdebat dingin. Hanya ada manual di dalam, apalagi yang bisa aku lakukan di dalam? Dengan senyum pahit, Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku memasuki pavilion untuk membaca buku dan meningkatkan pengetahuanku. Tingkatkan pengetahuanmu? Hah, tetuamu tidak senang. Membolak-balik buku tanpa henti, bahkan tidak berhenti di tengah untuk membacanya dengan benar. Dan kamu menyebutnya belajar. Setiap teknik kultivasi tunggal di dalam sangatlah berharga. Kamu tidak berharap untuk meningkatkan pengetahuan kamu dengan cepat hanya dengan membolak-balik buku tanpa harus mencatat. Bagaimana kamu bisa belajar seperti itu? Tetua Mong. Saat dia akan terus menjelaskan, Shen Biru tersenyum tipis. Senyumnya mengingatkan pada mekarnya bunga. Saat dia berkata, Zhang Lause mungkin benar-benar ada di sini untuk belajar. Jadi mengapa kamu tidak membiarkannya saja masuk? Jika dihentikan di sini seperti ini, itu tidak akan meninggalkan kesan yang baik pada guru-guru lain. Tidak, karena Shen Lause memohon pada akun kamu. Aku akan mengizinkan kamu untuk masuk. Namun, aku akan memberitahu kamu terlebih dahulu. Jika kamu ingin melihat-lihat buku, lihatlah dengan benar. Jika aku melihatmu berkeliaran di sana dan mengadakan pertunjukan, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghukummu. Gerakan tetuamu. Terima kasih tetuamu. Zhang Zuan mengangguk, lalu menangkupkan tangannya ke arah Shen Biru untuk menunjukkan penghargaannya atas bantuannya sebelum berjalan ke pavilion kompendium. Awalnya, Shen Biru berpikir bahwa sejak dia membantunya, dia akan memanfaatkan kesempatan untuk memulai percakapan dengannya. Namun, dia hanya berbalik untuk pergi, meninggalkan Shen Biru sedikit terkejut. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak terlalu memperhatikan dan mengikuti ke belakangnya ke pavilion kompendium.
Itu hanya keinginannya untuk membantu Zhang Zuan. Tidak ada alasan atau niat khusus di balik tindakannya. Karena pihak lain tidak ingin mengobrol dengannya, dia juga senang terhindar dari percakapan. Memikirkan bahwa datang ke Pavilion Compendium akan sangat merepotkan, lain kali aku mungkin tidak akan bisa masuk lagi. Berdiri di depan rak buku, Zhang Zuan tidak buru-buru membolak-balik buku dan malah menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu mengapa tetua mau menghentikannya, tetapi dia yakin itu ada hubungannya dengan identitasnya sebagai guru terburuk di akademi. Identitasnya canggung, dimanapun dia pergi. Tidak hanya pada perekrutan siswa, bahkan rekan-rekannya membencinya. Alasan utama mengapa dia bisa masuk kali ini adalah berkat kata-kata Sen Biru. Namun, bagaimana dengan waktu berikutnya? Pavilion Compendium ini tidak terlalu besar. Jika aku bergegas, aku mungkin bisa menelusuri semuanya hari ini. Dengan cara ini, aku tidak perlu memasukkan waktu berikutnya. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Karena tetuamu bertekad untuk menghentikannya, dia seharusnya membuatnya sehingga dia tidak perlu datang lagi ke masa depan. Mengingat ukuran perpustakaan ada ratusan ribu buku di sini, bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidup mereka di sini, mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikan membacanya. Namun dia berbeda. Tidak peduli apapun jenis buku itu, selama dia membolak-baliknya, ia akan dapat menyusun buku yang identik di perpustakaan Jalan Surga dengan kelemahan-kelemahannya terekam di dalamnya. Jika dia bergerak cepat, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menanamkan semua buku ini ke kepalanya dalam satu hari. Setelah dia berhasil, dia tidak perlu melalui banyak kesulitan untuk datang ke sini untuk mencari buku. Mulai. Saat pikiran itu muncul di benaknya, Zhang Zuan tidak membuang waktu lagi dan segera berjalan menuju rak buku pertama. Tidak peduli dengan buku-buku apa itu, ia dengan santai meraih beberapa buku dan huala. Membulak baliknya. Seperti yang diharapkan, perpustakaan Jalan Surga menyentak dan sebuah buku yang identik dengan ada yang di tangannya muncul di rak buku di dalamnya. Itu cara yang pergi. Setelah menyadari bahwa mungkin untuk menyusun beberapa buku secara bersamaan, ia berjalan maju dan mengambil beberapa buku sekaligus dan mencetaknya ke kepalanya bersamaan. Tok 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 tok. Suara langkah kaki dan membalik buku bergema di Pavilion Compendium. Orang itu, dia masih berani mengklaim sebaliknya bahwa dia tidak melakukan pertunjukan dalam mengejar kesombongan. Tetuamu yang berada di luar menjaga perpustakaan telah memperhatikan Zhang Zuan sejak dia memasuki perpustakaan. Waktu sebelumnya, orang itu hanya membolak-balik buku sebelum meletakkannya kembali. Meskipun jelas untuk melihat bahwa dia tidak benar-benar serius tentang hal itu, setidaknya masih terlihat dapat diterima. Sekarang, dia mengambil lusinan buku sekaligus dan bermain dengannya, meletakkannya kembali di rak buku sebelum dia bahkan bisa melihat judulnya dengan jelas. Apa yang dilakukan? Apakah dia di sini untuk membaca buku atau memilih kubis? Selanjutnya, setelah melihat manual yang dilihat pihak lain, dia merasa pusing. Cultivation of Hysteria, dasar-dasar untuk hubungan pria dan wanita. Cara amal gating yin dan yang. Penyulingan pil zamrud hijau. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam peralatan tempa. Ada buku tentang semua jenis bidang. Teknik kultivasi, teknik pertempuran, penanaman ramuan medis, bahkan pada hubungan pria dan wanita. Selama itu adalah sebuah buku, tidak ada yang orang lain tidak bisa lewati. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan ada batasan untuk energi seseorang. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menguasai setiap bidang. Jadi kita harus memilih dengan tepat buku mana yang harus mereka telusuri. Namun, orang ini membolak-balik setiap buku tanpa ragu-ragu. Apakah dia yakin dia tidak di sini untuk membuat masalah? Dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah. Saat dia pergi, aku akan memastikanmu untuk memberinya pelajaran. Wajah tetuamu menjadi gelap saat dia berdebu dingin. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt